Hukum tabur tuai. Berhati-hatilah dalam bertindak. Alam semesta ini tunduk pada hukum tabur tuai. Setiap tindakan kita, baik atau buruk, akan kembali kepada kita sendiri. Mari kita renungkan bagaimana kita bertindak terhadap orang lain dan alam sekitar kita. Apakah kita ingin menuai kebaikan atau kebinasaan? Pilihan ada di tangan kita. Ada beberapa ayat Alkitab yang terhubung dengan hukum tabur tuai, yaitu 1. Dalam Galatia 6 ayat 7-8, dikatakan, "Janganlah kamu sesat, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." 2. Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis. 3. Hosea 8 ayat 7. Karena mereka menabur angin, mereka akan menuai badai. Berikut contoh pengalaman di kehidupan nyata. 1. Kehidupan pribadi. Ketika seseorang memilih untuk hidup dalam kebencian dan kemarahan, mereka mungkin akan menuai kebinasaan dalam bentuk hubungan yang rusak, stres, dan ketidakpuasan hidup. Sebaliknya, ketika seseorang memilih untuk hidup dalam kasih dan pengampunan, mereka mungkin akan menuai hidup yang lebih damai dan harmonis. Misalnya, seorang teman yang memilih untuk memaafkan orang yang telah menyakitinya, kemudian dia merasakan kedamaian dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. 1. Nelson Mandela, yang memaafkan penjajah dan menjadi simbol perdamaian di Afrika Selatan. 2. Corrie ten Boom, seorang wanita Belanda yang memaafkan penjaga kamp konsentrasi Nazi yang telah menyiksa keluarganya. 3. Azim Hamisa, seorang ayah yang memaafkan pembunuh putranya dan bekerja sama untuk mencegah kekerasan remaja. 2. Kehidupan sosial. Ketika seseorang memilih untuk berbohong dan menipu, mereka mungkin akan menuai ketidakpercayaan dan kehilangan reputasi. Sebaliknya, ketika seseorang memilih untuk hidup dalam kejujuran dan integritas, mereka mungkin akan menuai kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Misalnya, seorang pengusaha yang memilih untuk berlaku jujur dan transparan dalam berbisnis, kemudian dia mendapatkan kepercayaan dan reputasi yang baik dari pelanggan dan mitra bisnis. 1. Howard Schultz, Starbucks, dikenal karena komitmennya terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial. 2. Blake Mycoskie, Toms, membangun bisnis dengan model one for one, yang transparan dan berdampak sosial positif. 3. Richard Branson, Virgin Group, dikenal karena integritas dan transparansi dalam berbisnis. Mereka ini contoh nyata bagaimana kejujuran dan transparansi dapat membawa kesuksesan bisnis. 3. Kehidupan spiritual. Ketika seseorang memilih untuk hidup dalam dosa dan kebiasaan buruk, mereka mungkin akan menuai kebinasaan spiritual dan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sebaliknya, ketika seseorang memilih untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, mereka mungkin akan menuai hidup yang kekal dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Misalnya, seorang yang memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dengan melakukan kegiatan positif seperti berdoa dan melayani, kemudian dia merasakan pertumbuhan spiritual yang signifikan dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. 1. Santo Fransiskus dari Assisi, yang hidup dalam kesederhanaan dan pelayanan kepada orang miskin. 2. Martin Luther King Jr., yang memperjuangkan hak-hak sipil dan keadilan sosial melalui iman dan kasih. 3. Bunda Teresa, yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar. Tapi, perlu diingat bahwa pengalaman spiritual setiap orang unik dan tidak selalu terlihat secara fisik. Banyak orang telah mengalami perubahan positif dalam hidup mereka melalui iman dan ketaatan kepada Tuhan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip yang terkandung dalam Galatia 6 ayat 7-8, Amsal 22 ayat 8, dan Hosea 8 ayat 7, kita dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan berhati-hati dalam bertindak. Kita dapat memilih untuk hidup dalam kasih, pengampunan, kejujuran, dan integritas, sehingga kita dapat menuai hidup yang lebih baik dan lebih bermakna. Refleksi untuk diri sendiri. Mari kita renungkan bagaimana kita bertindak terhadap orang lain dan alam sekitar kita. Apakah kita ingin menuai kebaikan atau kebinasaan? Pilihan ada di tangan kita. Dengan memahami hukum tabur tuai, kita dapat membuat pilihan yang lebih bijak dan berhati-hati dalam bertindak.
Jadi, kesimpulannya, hukum tabur tuai adalah prinsip yang universal dan berlaku dalam segala aspek kehidupan. Dengan memahami dan mengaplikasikan hukum ini, kita dapat hidup dengan lebih bijak dan berhati-hati dalam bertindak. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita akan kembali kepada kita sendiri. Jadi mari kita pilih untuk menuai kebaikan dan hidup dalam kasih dan damai. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.